Ini adalah anatomi daripada lambung, atau bahasa internasionalnya atau bahasa saintisnya stomach. Ini dipot secara histologi, dipotong, kemudian dilakukan preparat atau diseksi, menyerupai ini, dibagi menjadi 4 bagian: mukosa, submukosa, muscularis, dan serosa. Bagian mukosa terdiri dari gastric bits, simple columnar epithelium atau lamina propria, gastric gland. Sedangkan submukosa terdiri dari lymphatic nodule, nodulus lymphaticus, muscularis mucosa. Ini muscularis mucosa. Udah masuk bagian muscularis mucosa. Ini si lymphatic vessel, venula, dan arteriole. Sedangkan bagian serosa ini masih mukosa, oblique layer, lapisan otot-otot yang berbentuk oval dan otot-otot yang berbentuk bulat atau bundar, dan plexus mesenteric. Sedangkan serosa berupa otot-otot yang berbentuk longitudinal. Pada bagian mukosa ini dibagi menjadi beberapa jenis sel, yaitu sel permukaan, sel mukosa permukaan yang bertugas mensekresi mukus. Kemudian sel mukosa leher atau mucous neck cell juga mensekresi mukus. Kemudian parietal cell ini bertugas menghasilkan asam klorida dan faktor-faktor intrinsik. Posisinya di sebelah sini, jadi agak jarang dibandingkan dengan surface mucous cell, sel permukaan. Kemudian chief cell menghasilkan pepsinogen dan enzim lipase lambung
atau lipase gastrik lipase. Bentuk selnya seperti ini. Posisinya di sini. Juga agak jarang jumlahnya dibanding sel permukaan. Kemudian G cell. Sel berfungsi sebagai tempat untuk memproduksi hormon lambung terutama. Posisinya di bagian bawah daripada lipatan lambung. Ini diperbesar 1000 kali dari dari bagian mukosa lambung. Aktivitasnya, G cell memproduksi pepsinogen, yaitu yang bertugas merombak protein menjadi peptid, kemudian menghasilkan lipase lambung yang bertugas mengubah trigliserida menjadi asam lemak dan monogliserida. Kemudian parietal cell aktivitasnya menghasilkan asam klorida. Di sini fungsi asam klorida yaitu untuk membunuh mikroba-mikroba atau yang ada di dalam makanan. Kemudian melakukan denaturasi protein atau merombak protein. Kemudian mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian parietal cell juga menghasilkan faktor intrinsik yang dibutuhkan untuk absorpsi vitamin B12 yang mana digunakan di dalam pembentukan sel-sel darah merah. Jadi vitamin B12 yang ada ini diserap, kemudian fungsi vitamin B12 ini adalah untuk membentuk sel-sel darah merah. Kemudian surface mucosal atau sel permukaan menghasilkan mukus atau semacam lendir, mukus itu lendir. Berfungsi untuk menjaga dinding-dinding sel agar tetap dinding-dinding sel daripada lambung ini agar tetap baik begitu, lendir. Berfungsi juga untuk penyerapan, absorption, yaitu menyerap beberapa air, ion, rantai pendek daripada atau lemak-lemak sederhana, dan beberapa obat yang masuk ke dalam aliran darah. Kemudian G cell yaitu memproduksi gastrin. Fungsinya menstimulasi parietal cell untuk menghasilkan HCl, dan G cell
untuk menghasilkan pepsinogen. Berkontraksi rendah membuat esofagus melakukan kontraksi secara pelan-pelan gitu, meningkatkan motilitas dan daripada lambung dan merilekskan otot-otot sphincter pyloric sphincter. Kemudian muscularis merupakan berfungsi untuk ini menimbulkan gerak peristaltis atau meremas-remas begitu, meremas makanan atau mencampur aduk makanan sehingga makanan menjadi tercampur aduk begitu, menghasilkan yang sehingga sampai berbentuk cime atau semacam bubur begitu ya. Dengan gerak peristaltis. Kemudian pyloric sphincter itu berfungsi untuk membuka bagian otot-otot yang berhubungan dengan usus besar, sehingga ampas dari makanan itu terdorong ke dalam usus besar.